Shalom jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini lewat YouTube Kerinduanku Church. Saya Pastor Andrew Pelealu. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya dapat memberkati masing-masing kita di hari ini. Maka dari itu, izinkan saya juga untuk membuka renungan ini dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu, atas hal-hal yang telah Engkau siapkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kadang mungkin kami, Bapa, yang mendukakan hati Engkau. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan di hari ini, kami akan kembali kepadamu. There is turning point. Inilah titik balik untuk kami bertobat dan memilih Engkau. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu ini dari hamba-Mu yang biasa-biasa saja ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan bekerja dari hati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah yang pertama. Renungan yang pertama dari sebuah serial yang saya temakan kembali. Yang pertama ini adalah tentang titik balik. Kalau kita mau kembali, kita mau berubah, kita mau pulih, ada anugerah Tuhan yang menanti untuk kita. Bahkan di titik terendah kita pun, anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita akan merenungkan tentang titik balik. The turning point of our lives. Setiap orang saya percaya punya masa sulitnya. Mengalami masa-masa sulit, mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan, mengalami kehilangan arah hidup. Tapi percayalah kasih Tuhan yang membuat kita akan merasakan bahwa titik terendah kita bukanlah akhir. Justru titik terendah kita adalah titik balik kita menuju pemulihan dan panggilan baru yang Tuhan akan jadikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, titik balik dimulai saat kita menyadari keadaan kita sekarang. Lukas 15 ayat 17-18 mengatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Titik balik dimulai ketika kita berhenti menyangkal dan jujur melihat kondisi kita sendiri. Kita harus jujur. That's the first step of our turning point. Jujur dulu, be honest. Jujur dengan diri kita sendiri. Jujur bahwa kita butuh Tuhan. Jujur kalau kita gak bisa sendiri. Jujur kalau tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya sampai detik ini. Maka dari itu titik balik kita tidak akan bisa dimulai tanpa kesadaran kita dan tanpa kita merendahkan hati kita. Harus ada kerendahan hati itu. Jujur saja dan sadari keadaanmu sekarang. Yang kedua, your turning point, titik balikmu, membutuhkan keberanian untuk bertindak. Lukas 15 ayat 20 yang mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si anak yang hilang ini sudah menyadari keadaannya. Tapi tidak sekedar menyadari keadaannya, tapi dia
Setelah itu bertindak. There is action. After the regret, then there is action. Pertanyaannya sekarang, saya dan saudara, apakah kita sekedar regret doang? Apakah kita sedar menyesal saja? Atau kita mau bertindak? Karena mengetahui kesalahan belum cukup. Harus ada langkah nyata untuk bangkit dan kembali. Tapi Pak Pendeta, saya harus mulai lagi dari nol. Saya harus minta maaf. Saya harus berbalik dari dosa saya. Ya bisa. Dan harus. Karena kadang titik balik hanya sejauh satu langkah saja. Only one step forward. Not backwards, but forward. Satu langkah saja. Satu langkahmu itu menentukan masa depanmu. Maka dari itu, titik balikmu yang ketiga, membuka pintu anugerah. Lukas 15 ayat 20b. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Dan tergelaklah hatinya. Wow. Oleh belas kasihan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu, baru kita diterima. Saya selalu mengatakan satu kalimat ini. Tuhan tidak pernah memanggil yang layak, tetapi Dia selalu melayakkan siapapun yang Dia panggil. Dia menunggu kita with His open hands, menunggu dengan pelukan terbuka. Pelukannya tidak secara audible, tapi pelukannya sebagai tanda, come back to me. Seakan ada suara yang mengatakan, come home, my child. Jangan takut untuk kembali sama Tuhan. Titik balik bukan tentang seberapa hebat kita berubah, tapi seberapa besar kasih-Nya Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Banyak contoh di mana di Alkitab ada berbagai tokoh yang mereka turn their lives. Ada turning point-nya. Saulus ketika perjalanan menuju Damsyik, matanya dibutakan. Momen di mana matanya dibutakan adalah momen turning point-nya dia. Dari penganiaya menjadi rasul. Hari ini, ketika kamu sedang berada dalam titik terendahmu, jangan menyerah. Never give up. Always have hope in Christ. Dalam Tuhan, titik balik adalah awal dari rencana yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Ingat satu hal ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Datanglah kembali sama Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengubah kehancuranmu menjadi kesaksian. This is my tagline. From mess into message. From mess into message. Dari berantakan menjadi pesan. Titik balikmu hari ini bisa menjadi kesaksian yang indah, yang besar untuk kemudian hari. Amin. Tutup Alkitabmu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat. Betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami untuk bertobat dan kembali ke dalam dekapan-Mu. Kami percaya dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan kehidupan kami, kalau Tuhan dan Roh Kudus hadir dalam hati kami, kami akan sepenuhnya untuk mengandalkan Engkau ya Bapa. Maka dari itu ajari kami untuk tidak hidup dalam dosa, untuk tidak terperangkap dalam kubangan dosa tersebut, agar kami dapat sepenuhnya melakukan apa yang telah Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas kami dalam seminggu ini ya Bapa. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, bahkan ada mujizat pertolongan transformasi dari Tuhan. Bahkan kami berdoa, ada promosi, ada kesuksesan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan keluarga kami pun Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk lead pastor kami ya Bapa, Pastor Dr. Gideon Simanjuntak beserta dengan Pastor Amanda Zevanya. Ada hikmat, ada kebijaksanaan, Engkau tutup bungkus keluarga mereka. Sama seperti Engkau tutup bungkus keluarga kami ya Bapa. Tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya, kami akan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. This is your turning point. Yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.